Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno di atas secari kertas. Kemudian, dimintakan persetujuan kepada peserta sidang perumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatus Salihah dari kelas 11 A1 absen 17. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagaimana ya proses perumusannya? Yuk simak videonya. Proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945 terjadi karena adanya desakan dari golongan muda. Mereka sampai menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak dipengaruhi oleh Jepang. Perumusan teks proklamasi Indonesia dilakukan di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, sebuah perwira Jepang yang berperan penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa, termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, merumuskan naskah proklamasi di rumah ini. Foto di atas merupakan tokoh golongan muda dalam peristiwa Rengas Dengklok. Mengapa ya naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda? Pasti kita sering bertanya-tanya begitu kan? Jadi, alasan yang pertama karena keamanan. Rumah Laksamana Maeda dianggap lebih aman dibandingkan tempat lain. Pada saat itu, situasi di Jakarta masih penuh dengan tentara Jepang, terutama Angkatan Darat yang tidak mendukung kemerdekaan Indonesia. Rumah Tadashi Maeda memiliki hak imunitas dan dijaga oleh tentara Angkatan Laut Jepang yang lebih moderat. Yang kedua karena kedekatan Subarjo. Ahmad Subarjo adalah salah satu tokoh yang terlibat dalam perumusan teks proklamasi. Beliau memiliki hubungan yang baik dengan Laksamana Maeda. Subarjo pernah bekerja sebagai sekretaris Maeda saat Maeda masih bertugas di Den Haag. Yang ketiga yaitu hak imunitas. Rumah Laksamana Maeda memiliki hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang. Ini berarti tentara Jepang tidak bisa menerobos masuk ke rumah Maeda, sehingga keamanannya tetap terjaga. Yang keempat yaitu karena adanya dukungan dari Maeda. Laksamana Maeda bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan memberikan izin untuk menggunakan rumahnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Yang kelima yaitu karena lokasinya yang strategis. Rumah Laksamana Maeda terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat, yang memudahkan akses bagi para tokoh yang terlibat dalam perumusan. Kita kembali ke topik ya. Setelah Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada Rengas Dengklok, 16 Agustus 1945, mereka dimintai untuk bertemu dengan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang di kediamannya. Nishimura menjelaskan kepada Soekarno dan Hatta bahwa ia tidak bisa lagi membantu Indonesia lantaran Jepang harus mempertahankan status quo mereka. Seluruh anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, Miyoshi dan Maeda sudah berada di rumah tersebut. Sementara di luar, pemuda sudah menunggu-nunggu hasil dari perundingan mereka. Setelah bercengkrama sebentar, Soekarno, Hatta, Sayuti Melik, Subarjo, dan Soekarni pergi ke sebuah kamar kecil. Di kamar itu, mereka duduk melingkar di meja bulat untuk membuat teks ringkas terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebenarnya, naskah proklamasi sudah pernah dibuat loh pada 22 Juni 1945 lalu. Namun, mereka semua tidak ada yang membawanya.
Waduh, kok bisa ya? Kemudian Soekarno pun menunjuk Hatta untuk menyusun kembali teks ringkas naskah proklamasi. Karena menurut Soekarno, bahasa dari Hatta adalah yang terbaik. Hatta kemudian meminta untuk Soekarno yang menuliskan naskahnya, sedangkan Hatta yang akan mendiktikan isinya. Nah, ini adalah isi naskah proklamasi. Setelah Bung Hatta memikirkan apa yang sebaiknya tertulis di dalam naskah proklamasi, ia memutuskan untuk membuat dua ayat. Dua ayat tersebut diambil dari akhir alinea ketiga rencana pembukaan Undang-Undang Dasar. Fun fact-nya, foto ini merupakan naskah asli tulisan tangan Soekarno loh teman-teman. Soekarno-Hatta dan ketiga tokoh lainnya menyetujui isi naskah yang dibuat oleh Hatta dan ditulis tangan oleh Soekarno. Kemudian, mereka berlima pergi ke ruang tengah untuk bertemu dengan seluruh anggota PPKI. Soekarno membuka pertemuan dengan membacakan rumusan teks proklamasi dan meminta persetujuan semua orang yang ada di ruangan itu. Setelah disetujui, Hatta pun mengusulkan agar naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh seluruh anggota yang hadir dalam pertemuan itu. Namun, Soekarno tidak menyetujui ide tersebut. Ia tidak rela jika kelompoknya harus disamakan dengan para anggota PPKI. Soekarno pun menyampaikan pendapatnya. Bagi Soekarno, sudah cukup jika Soekarno dan Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi tersebut. Soekarno pun menyetujui pendapat Soekarno. Setelah itu, Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik bersih naskah tulisan tangan dari Soekarno. Pengetikan naskah diakhiri dengan penandatanganan Soekarno dan Hatta. Peristiwa pengesahan naskah proklamasi ini menjadi peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Maeda. Alhamdulillah, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.